Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Semoga hari ini semangat belajar kimia. Sebelum memulai pelajaran kita baca dulu doa ya sama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat, rizki yang berkah, sehat semuanya. Kita mulai pada hari ini anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-12 kita masih membahas sama seperti kemarin KD 3.5, yaitu menerapkan teori pasangan elektron kulit valensi VSEPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Nah, minggu kemarin kita membahas teori VSEPR, teori pasangan elektron kulit valensi. Nah, sekarang kita akan membahas bentuk molekul. Jadi masih menyambung dari teori minggu kemarin. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-12 adalah diharapkan siswa dapat menggambarkan bentuk molekul senyawa kovalen poliatom berdasarkan teori VSEPR. Poliatom itu berarti senyawa yang mempunyai atom yang banyak saling berikatan, dan siswa diharapkan bisa menggambarkan bentuk molekul. Ya, kita mulai. Adapun langkah-langkah membuat bentuk molekul senyawa kovalen, yang pertama terlebih dahulu membuat konfigurasi elektron masing-masing unsur dari nomor atomnya. Jadi seperti biasa ya, kalian untuk menentukan elektron valensi dari suatu atom, maka kalian membuat konfigurasi elektron terlebih dahulu. Kedua, mengetahui dulu elektron valensi masing-masing unsur dari konfigurasinya. Setelah membuat konfigurasi elektron, maka kita dapat mengetahui elektron valensi dari masing-masing unsur. Jadi kita lihat berapa jumlah elektron yang terdapat dari unsur tersebut atau atom tersebut. Elektron valensi itu adalah jumlah elektron pada kulit yang paling luar. Ya. Lalu kita membuat struktur Lewis. Jadi kita gambarkan elektron valensinya dengan berupa titik atau silang. D, menentukan domain elektron. Jadi kita tentukan PEI, pasangan elektron ikatan atau pasangan elektron bebasnya pada atom pusatnya. Lalu membuat notasi VSEPR. Setelah membuat tersebut, baru kita bisa menggambarkan bentuk molekulnya. Nah, kita langsung ke contoh ya. Contoh soal ini kita bahas ada 3 contoh soal, yaitu gambarkan bentuk molekul dari CH4. Jadi atom pusatnya di sini adalah atom C. Menentukan atom pusat adalah atom yang paling sedikit. Jadi C dikelilingi oleh 4 atom H ya. Jadi atom pusatnya adalah atom karbon. Lalu kita lihat nomor atom pusatnya 6. Dibuatlah konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p2. Maka elektron valensi, elektron terluarnya itu terdapat pada kulit kedua, yaitu ada 2 pada orbita S dan ada 2 pada orbita P. Jadi pada kulit kedua elektronnya jumlahnya 4 ya.
S-nya ada 2, P-nya ada 2. Kita jumlahkan adalah 4. Jadi elektron valensi atom karbon 4. Dari sini nak, S-nya 2, P-nya 2. Karena kulit terluarnya adalah pada kulit kedua. Maka gambar struktur Lewisnya ada 2. Bisa bentuk titik, bentuk silang. 1, 2, 3, 4. Lanjut. Berarti pasangan elektron ikatannya X-nya ada 4. Jadi atom C itu menggunakan 4 elektronnya untuk membentuk ikatan dengan 4 atom H. Karena yang diikatnya atom hanya 4, maka karbon itu menyediakan 4 elektron valensinya untuk berikatan dengan 4 atom H. Sehingga PeI-nya adalah 4. Ya. Pasangan elektron bebasnya karena elektron valensinya itu ada 4, semua berikatan membentuk PeI, maka pasangan elektron bebasnya 0. Atau menggunakan rumus seperti ini. Jumlah elektron valensi dari atom pusat, jumlah PeI dibagi 2. Elektron valensi dari atom pusat itu ada 4. PI-nya ada 4 dibagi 2. Jadi 4 dikurangi 4, 0 dibagi 2 ya 0. Maka PeI-nya 4, PeB-nya 0 ya. Jadi PeI-nya 4, PeB-nya 0. Sehingga tipe molekulnya adalah A itu atom pusat, X yaitu elektron PeI-nya, X itu jumlah PeI ada 4 dan PeB-nya E-nya 0. Nah, karena 0 tidak usah ditulis. Sehingga bentuk molekulnya adalah tetrahedra. Jadi ini C di tengah lalu dikelilingi oleh PeI ya. Sudut antara PeI dengan PeI 109 derajat. Ya, jadi sudut antara PeI dengan PeI. Ini PeI nak. Ini PeI. Jadi sudutnya itu antara PeI dengan PeI 109, ini 109, ini 109, ini 109. Jadi seperti itu. Ini contoh pertama. Contoh berikutnya, kedua, bagaimana bentuk molekul pada senyawa NH3. Nih. Ni3, maaf. Ni3. Jadi N yang dikelilingi oleh 3 atom I, maka atom pusatnya N. Nih. Jadi atom pusatnya N, nomor atomnya 7. Buat dulu konfigurasinya. Untuk atom N, 1s2, 2s2, 2p3 pada kulit terluar kulit kedua. Di orbita S ada 2, di orbita V ada 3. Jadi kita jumlahkan ini semuanya 5. 2 ditambah 3, 5. Maka gambar struktur Lewis dari atom pusat N 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada sepasang nih PeB-nya. Yang tiganya ini, 3 elektron ini akan membentuk PeI untuk berikatan dengan 3 atom I. Jadi kita lihat PeI-nya ada 3. Karena ketiga elektron ini akan berikatan, dipakai bersama-sama ikatan kovalen dengan 3 atom I. Sehingga kita tulis PeI3. Berapa PeB dari gambar struktur Lewis kita udah bisa melihat bahwa PeB-nya ini adalah satu pasang. Tapi menggunakan rumus pun bisa. Dengan rumus elektron valensinya ada 5 dikurangi jumlah PeI-nya ada 3, 5 dikurangi 3, 2 dibagi 2. Jadi ada sepasang. Maka rumusnya adalah A atom pusat, X adalah jumlah PeI-nya ada 3, jadi X3. E itu pasangan elektron bebasnya ada 1. Jadi 1 nggak usah ditulis. Jadi 1, jadi A X3 X saja.
Jadi tidak perlu ditulis 1 di bawah E. Jadi cukup A X3E. Maka di tabel dengan rumusnya A X3E, maka bentuk molekulnya adalah trigona piramida. Nanti kita jelaskan bentuk trigona piramida. Contoh berikutnya, ini gambarnya nak. Ya. Ini gambarnya, ini adalah PEB-nya. Nah, yang ini nak PEI-nya. Dengan PEB akan menolak PEI menjadi sudut 107. Jadi ini sudut 107-nya. Karena daya tolakan PEB itu kuat dibandingkan PEI. Nah, ini 107. Ya. Berikutnya kita lanjut ke contoh soal yang ketiga untuk senyawa H2O. Bagaimana bentuk molekulnya? H2O itu kita tahu air. Atom pusatnya O. Berarti atom O yang dikelilingi oleh 2 atom H. Ya. Tulis terlebih dahulu konfigurasi dari atom O. Nomor atom O itu 8. Maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p4. Pada kulit kedua kita lihat di orbita S ada 2, di orbita P ada 4. Jumlahkan nak. 2 ditambah 4 jadi 6. Ya. Maka struktur Lewis dari atom pusat O adalah 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi menggambar struktur Lewis boleh titik, boleh sila. Jadi elektron terluar mengelilingi atom pusat. Sedangkan PEI-nya kita mengikat atom O itu 2 atom H. Ya, berarti PEI-nya 2. Kan mengikat 2 atom H dari molekul H2O. Maka atom O itu menggunakan 2 elektronnya untuk membentuk ikatan dengan 2 atom H. Jadi PEI-nya 2. Nah, yang 2 lagi ada 2 pasang. Ini PEB. 2 pasang PEB. Ya. Atau menggunakan rumus elektron valensi dari atom O 6, nih 6 dikurangi PEI-nya 2, 4. 6 dikurangi 2, 4 dibagi 2. Jadi ada 2. Di gambar pun kita sudah melihat ada 2 pasang PEB atau menggunakan rumus pun bisa. Sehingga tipe molekulnya A atom pusatnya, X jumlah PEI-nya ada 2, E jumlah PEB-nya ada 2. Jadi rumusnya AX2E2. Kalau kita lihat di tabel bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah bengkok. Ya, itulah cara menentukan rumus molekul dan gambar atau bentuk molekul dari gambar geometri atau bentuk molekul dari senyawa-senyawa poliatom yang mengandung ikatan kovalen. Ini adalah gambar 3 dimensi dari senyawa H2O. Ya. Ini bentuk molekulnya O yang memiliki 2 PEI dan 2 pasang PEB. Ini PEB-nya tidak digambarkan. Ya, ini yang digambarkan terlihat ini adalah PEI-nya saja. Kita lanjut. Kesimpulannya yang tadi kita bahas dari 3 contoh tadi, bahwa molekul CH4 memiliki PEI-nya 4, PEB-nya 0. Molekul NH3 memiliki PEI-nya 3, PEB-nya 1. Molekul H2O memiliki PEI-nya 2, PEB-nya 2, ya. Nah, nih. Maka seperti kita ketahui bahwa bentuk molekul suatu senyawa itu dipengaruhi oleh jumlah PEI dan PEB. Semakin banyak jumlah PEB yang dimiliki oleh senyawa tersebut, semakin kecil sudut ikatannya. Kita lihat
CH4 sudut ikatannya 109, NH3 107, H2O 104. Jadi semakin banyak PeB-nya, maka semakin kecil sudut ikatan. Karena apa? Karena tolakan PeB itu lebih kuat daripada PeI. Begitu juga terhadap sifat kepolaran. Semakin banyak PeB-nya suatu senyawa, maka senyawa tersebut semakin polar. Sekali lagi, semakin banyak PeB-nya, jumlah PeB, maka senyawa tersebut semakin polar. Sehingga dari ketiga contoh tersebut, urutan kepolarannya itu dilihat dari PeB-nya. CH4 lebih kecil daripada NH3, NH3 lebih kecil daripada H2. Nah, yang sudah Ibu jelaskan ini bisa kalian memahaminya, lalu kalian bisa mengerjakan tugas mandirinya seperti contoh 3 contoh soal tadi. Ini ada contoh lain ya. Ini adalah contoh BF3. Kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, untuk atom boron itu PeB-nya 0, PeI-nya 3. Kita lihat aja PeI-nya 3 nak. Nih dari gambar 1, 2, 3. Maka rumusnya ini. CH4 sudah Ibu jelaskan. Ini gambar struktur geometrinya dari BF3. Ini gambar dari struktur geometri dari CH4 ya. Kita lanjut. Nah, bentuk-bentuknya kita bahas sedikit saja. Kalau bentuknya linear, ini apabila 2 ya. DEB, DEI itu domain elektron bebas, D itu domain atau sama dengan PeB juga. DEI domain elektron ikatan. Jadi kalau jumlahnya 2 maka bentuknya linear. Kalau jumlahnya 3, ini kalau 2 bentuknya linear. Kalau 3 DEB ditambah DEI ada 3 ya. Nah, maka bentuknya seperti ini, trigonal planar ya. DEB domain elektron bebas, DEI domain elektron ikatan. Domain itu sama halnya dengan pasangan elektron bebas ya, pasangan elektron ikatan. Ini kalau jumlahnya 3, ini bentuknya trigonal planar. Nah, kalau bentuk DEB dan DEI-nya 4, nah ini bentuknya tetrahedra. Kalau DEB dan DEI-nya jumlahnya 5, ini bentuknya bipiramida trigonal. Jadi bipiramida trigonal itu apa? Nanti dijelaskan di belakang ya. Nah, kalau DEB DEI itu jumlahnya 6, maka bentuknya adalah oktahedra ya. Apa itu bentuk linear? Nah, baru dijelaskan di sini. Bentuk ini atom-atom tertata pada satu garis lurus ya. Jadi satu garis lurus maka disebut linear ya. Dimana sudut ikatannya 180. Bagaimana bentuk molekul segitiga datar atau planar? Nah, atom-atom dalam molekul berbentuk segitiga yang tertata dalam bidang datar. 3 atom berada pada titik sudut segitiga sama sisi. Terdapat atom di pusat segitiga. Sudut ikatan antar atom yang mengelilingi atom pusat sebesar 120. Itulah yang disebut dengan bentuk molekul segitiga datar atau planar. Apa yang disebut dengan bentuk molekul tetrahedron? Tetrahedron itu adalah atom-atom berada dalam suatu ruang piramida segitiga dengan keempat bidang permukaan segitiga sama sisi, di mana sudut ikatannya adalah 109,5. Nah, apa yang disebut dengan bentuk molekul trigonal bipiramida?
di mana atom pusatnya terdapat pada bidang sekutu dari dua buah limas segitiga yang saling berhimpit. Sedangkan kelima atom yang mengelilinginya akan berada pada sudut-sudut limas segitiga yang dibentuk. Sudut ikatan masing-masing atom pada bidang segitiga itu adalah 120. Sedangkan sudut bidang datar dua ikatan vertikalnya adalah 90. Ya. Dan bentuk molekul dari oktahedron adalah suatu bentuk yang terjadi dari dua buah limas alas segi empat dengan bidang alasnya berimpit sehingga membentuk 8 bidang segitiga. Atom pusatnya terletak pada pusat bidang segi empat dari dua limas yang berimpit. Sudut ikatannya besarnya 90 derajat. Ya. Pengaruh kepolaran. Pengaruh kepolaran dari molekul ya ada 2 ya. Dapat diperkirakan dari geometri molekulnya. Hal ini akan menentukan hasil dari momen dipol ikatan-ikatan kovalennya ya. Apabila momen dipolnya 0, berarti molekulnya bersifat nonpolar, bentuk molekulnya simetris. Apabila momen dipolnya itu tidak 0, berarti dia bersifat polar, bentuk molekulnya tak simetris. Jadi menentukan kepolaran bisa dilihat dari momen dipolnya, dari berapa nilainya. Kalau momen dipolnya 0, berarti simetris. Kalau momen dipolnya tidak 0, berarti tidak simetris. Contoh ya. Contoh ya. Ramalkanlah bagaimana bentuk molekul dari BCl3 yang memiliki 3 ikatan kovalen. B atom pusatnya Cl. Ikatannya terhadap atom pusat, atom yang terikat kepada atom pusat Cl itu ya. Bersifat polar. Kenapa? Karena atom Cl itu lebih elektronegatif daripada atom B. Jadi apa itu elektronegatif? Kemampuan suatu atom untuk menarik elektron. Jadi kalau ikatan antara B dengan Cl bersifat polar karena Cl-nya kemampuan menarik elektronnya itu lebih kuat daripada B. Tetapi apabila dia berikatan membentuk senyawa BCl3 menjadi simetris. Ya, yang menyebabkan dipol-dipol ketiganya saling meniadakan menjadi simetris. B tertarik kuat ke Cl karena ke elektronegatif Cl itu lebih kuat. Ya, nih. B tertarik ke Cl. B ini tertarik ke Cl. B ini tertarik ke Cl. Jadi bentuknya malahan jadi simetris sehingga momen dipolnya 0. Ya. Kalau momen dipolnya 0 berarti senyawanya nonpolar. Ya. Jadi senyawa dari molekul BCl3 nonpolar. Berikut contoh bagaimana meramalkan molekul NH3 polar atau bukan. Ya. Molekul NH3 itu memiliki 3 ikatan kovalen N dengan H yang bersifat polar. Jadi kalau ikatan antara N dan H sifatnya polar karena N memiliki keelektronegatifan jauh lebih besar daripada H. Jadi ikatan N dengan H itu polar. Tapi bagaimana kalau dia bentuk molekulnya untuk NH3? Ya, kita lihat. Bentuk molekul NH3 bentuknya piramida trigonal, tak simetris.
menyebabkan dipol-dipol ketiga ikatan itu tidak saling meniadakan. Ya, kita lihat N, H, K, H-nya itu elektronnya tertarik ke N, H tertarik ke N, H tertarik ke N. Ya, ini lebih tertarik ke N. Ya, menyebabkan tidak simetris, tidak meniadakan. Ya, sehingga momen dipolnya itu tidak nol. Ya. Maka bentuk molekulnya adalah sifatnya itu nih polar. Ya. Jadi itu adalah dua contoh menentukan polar dan tidak, dilihat dari simetris dan tidak, atau dilihat dari momen dipolnya. Jadi kesimpulannya untuk menentukan polar dan tidak, kalau simetris, nah itu momen dipolnya 0. Kalau tak simetris, momen dipolnya tidak 0. Ya, itu nah. Adapun tugas mandiri nih adalah yang pertama, buat rangkuman dari video pembelajaran yang barusan Ibu jelaskan. Jadi kalian buat catatan kecil untuk menghafal, ya, supaya apa yang disampaikan Ibu nyerap ke otak. Jadi tangan bergerak menghafal sambil dihafalkan. Yang kedua, buat latihannya, ya. Latihannya 1, 2, 3 di buku tugas, ya. Lalu dipoto, diupload pakai PDF biar Ibu mudah memeriksanya. Tepat waktu, jangan lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Jadi minggu depan kalian bisa mengumpulkan tugasnya. Diberi tempo cukup lama, nak, 1 minggu untuk menjawab 1 rangkuman singkat. Nggak usah panjang-panjang, buat aja rangkuman singkat. Boleh menggunakan peta konsep, disingkat-singkat aja. Jadi tujuannya bukan buat Ibu tapi buat kalian untuk menghafal, ya, dan memahami konsep tersebut dan jawab soal-soal. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.